yang pertama kali ditangkap oleh bayi ketika lahir ke dunia itu adalah kesan para kanca. Dan kesan itu dia tangkap si bayi itu dari vibrasi, dari getaran yang ditangkap oleh si bayi itu. Vibrasi yang sudah beraturan, maksudnya seperti itu para kanca. Yang disebut musik di sini adalah vibrasi yang sudah beraturan. Ini akan ditangkap pertama kali adalah vibrasi ini, musik ini oleh bayi, seperti itu para kanca. Ketika datanya sudah terakumulasi, baru akan menuju ke ilmu dan lain-lainnya seperti itu para kanca. Misteri Timur Bumi, kita akan kembali mendalami dimensi mistik musik dan bunyi Hazrat Inayat Khan. Kali ini kita akan membahas musik sebagai dasar atau pondasi sesuatu yang ada para kanca. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwis Sari Sakang Pahan Sarinane Sawengi, Sarana Gampil Sarining Gampil Kasanala, Yahu Allah, Yahu Para kanca Misteri Timur Bumi, dalam hal ini Hazrat Inayat Khan mencontohkan pada seorang bayi gitu, pada seorang bayi yang tertangkap pertama kali oleh bayi itu adalah kesan para kanca, dan kesan itu dia dapatkan dari getaran, seperti itu para kanca. Maka dari getaran inilah kemudian si bayi menangkap makna-makna sesuai kapasitasnya para kanca, dan hanya meninggalkan jejak kesan. Dari kesan inilah pertama kalinya otaknya terisi data para kanca. Jadi di sini Hazrat Inayat Khan melugaskan bahwa yang pertama kali ditangkap oleh bayi ketika lahir ke dunia itu adalah kesan para kanca. Dan kesan itu dia tangkap si bayi itu dari vibrasi, dari getaran yang ditangkap oleh si bayi itu. Karena si bayi itu belum mengerti kata, belum mengerti narasi. Jadi yang dia tangkap itu kesan. Jadi ada sebuah bahasa, mungkin kalau istilah kita itu kesan gitu ya, kesan yang sulit dibelah. Tapi menurut bayinya itu bisa jadi kesan itu memiliki banyak informasi gitu. Banyak informasi yang dia tangkap dan lalu disebut sebagai kesan. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan kesan itu lalu kemudian menangis gitu. Itu karena lahir dari kesan itu, dan dari menangis itu dia mendapatkan kesan lagi. Lalu kemudian menangisnya berhenti, dia menangkap kesan lagi, dan semua itu yang ditangkap itu adalah getaran-getaran gitu. Dan menurut Hazrat Inayat Khan, itu yang pertama kali ditangkap. Itu yang pertama kali ditangkap adalah musikal. Seperti itu para kanca. Yang ditangkap itu adalah irama. Ketika iramanya seperti ini dia merasa sedih, ketika iramanya seperti ini dia merasa senang. Makanya Hazrat Inayat Khan itu menganggap musik dalam hal ini vibrasi yang sudah menjelma menjadi musik
vibrasi yang sudah beraturan, maksudnya seperti itu para kanca. Yang disebut musik di sini adalah vibrasi yang sudah beraturan. Ini akan ditangkap pertama kali adalah vibrasi ini, musik ini oleh bayi, seperti itu para kanca. Nah setelah itu baru dia akan menangkap yang lainnya seperti bentuk, warna, seperti itu para kanca menurut Hazrat Inayat Khan. Dan lagi-lagi sampai sini kita masih tetap belum menemukan corak yang pasti dari corak yang tegas dari seorang Hazrat Inayat Khan gitu. Karena memang kalau kita cermati dari awal video sampai sini, Hazrat Inayat Khan ini coraknya seperti itu para kanca, sebagaimana yang kita bahas di video yang pertama itu gitu. Jadi orientasinya adalah ketentraman, lalu kemudian spiritual, mistik, seperti itu para kanca. Jadi memang kita harus menyamakan frekuensi di sana gitu, berbelit-belit, belok sana belok sini, karena yang sedang dia coba tawarkan adalah kesan, seperti itu para kanca. Jadi bukan sebuah informasi yang deskriptif terus analitis dan sebagainya gitu, tapi yang dia coba tawarkan itu adalah kesan yang kita tangkap, seperti itu para kanca. Nah kemudian baru menangkap bentuk tadi gitu, lalu diolahnya sebagai data. Kemudian selanjutnya musik merupakan jalan bagi manusia untuk mengekspresikan perasaannya. Selain itu musik akan mengisi masa dengan kehidupan dan semangat. Jadi ketika bayi itu bertumbuh, dia akan terus menangkap kesan-kesan dari musik yang dia tangkapnya, dan menawarkan musik untuk keluar gitu dari dalam dirinya, terus seperti itu, sehingga baru ketika datanya sudah terakumulasi, baru akan menuju ke ilmu dan lain-lainnya, seperti itu para kanca. Lalu kemudian kalau dari sisi semesta, kenapa Hazrat Inayat Khan mengatakan bahwa musik adalah pondasi dari adanya segala sesuatu? Karena semua gerak semesta itu bersifat musikal tanpa kata, seperti itu para kanca menurut Hazrat Inayat Khan. Jadi hanya menawarkan kesan-kesan tanpa makna, seperti itu. Semua gerak semesta ini bersifat musikal tanpa kata dan hanya menawarkan kesan-kesan tanpa makna, untuk kemudian dinarasikan para kanca. Maka vibrasi akan menjelma menjadi ilmu yang dapat ditangkap secara objektif, seperti itu para kanca. Jadi menurut Hazrat Inayat Khan bahwa ilmu itu awalnya berangkat dari kesan-kesan gitu, dan kesan-kesan ini lahir dari sebuah vibrasi yang tertata, yang selaras, dan menurut Hazrat Inayat Khan ini adalah musik. Lalu kemudian musik ini yang akan nantinya ditangkap dan dinarasikan, dan barulah akan menjadi ilmu dan bisa dijadikan sebagai sebuah sarana objektif untuk mengakses segala sesuatu, seperti itu para kanca. Jadi basicnya itu adalah musik menurut Hazrat Inayat Khan, seperti itu para kanca. Nah ini ada satu kisah yang jadi tapi ini dongeng seputar musik gitu, dongeng spiritual seputar musik, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia dengan bahan tanah dari citranya sendiri gitu, maka harus meminta ruh untuk mengisi tanah citranya Tuhan tersebut gitu. Nah dalam hal ini ketika ruh diminta masuk ke ciptaannya itu gitu,
ruh itu menolak gitu. Menurut dongeng ini ruh itu menolak karena apa? Kodratnya ruh itu bebas, nggak mau terikat oleh apapun, seperti itu para kanca. Nah disinilah maka Tuhan meminta para malaikat untuk memainkan musiknya para kanca. Nah, ketika malaikat sudah suruh main musik gitu, lalu ruh ini mengalami ekstase, mengalami mabuk dan ingin lebih jauh lagi menikmati musik itu gitu. Nah, sehingga si ruh itu tanpa sadar mengejar-ngejar musik sehingga masuk ke dalam citranya Tuhan, citranya Allah yang sudah berupa jasad itu. Seperti itu para kanca. Jadi memang ini para kanca. Jadi memang kehidupan kita saja sudah unik. Artinya kalau kita ingat gitu dari masa kecil, kemudian remaja, lalu kemudian tumbuh lagi menjadi dewasa, dan itu kalau kita ingat, kita kenang gitu, itu adalah sebuah irama yang mengasihkan sebetulnya gitu. Kalau kita kenang itu akan menjadi irama yang mengasihkan gitu. Kadang tegang, kadang landai, kadang mendayu-dayu dan seterusnya. Dan itu kalau kita sekarang mengingatnya, itu akan menjadikan sebuah harmoni musik gitu, sebuah harmoni musik yang sebuah harmoni musik yang bisa dibilang memabukkan para kanca. Dan si ruh ini keasikan gitu menikmati irama musiknya, sehingga masuk dan ingin lebih jauh lagi, sehingga terperangkap. Dan kalau kita cross check sekarang pun gitu para kanca, sesusah-susahnya kita, seberat-beratnya hidup, menjalani hidup, tapi ketika kita disuruh mati sekarang, pasti semua akan berpikir 9 kali para kanca, karena kita sudah asik masuk ke dalam irama musik ini para kanca. Seperti itu. Jadi dalam kisah ini bahwa ruh yang bebas pun itu akan terjerat oleh keasikan dari harmoni musik seperti itu para kanca, dan akan terjerembab dalam jasad hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu dongengnya para kanca. Kita akan lanjutkan. Nah, ini agak lebih dalam lagi para kanca, yaitu gagasannya Hazrat Inayat Khan tentang spiritualitas di dalam musik para kanca, di video-video yang akan datang. Bagi para kanca yang belum subscribe, silahkan subscribe para kanca. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya para kanca. Kita akan melanjutkan gagasannya Hazrat Inayat Khan, yaitu spiritualitas dalam musik, di video-video yang akan datang. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri